Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, share screen saya udah masuk kan? Udah, Kak. Oke. Minggu lalu sama Karima bahas apa? Dinamika ya? Oke, berdasarkan informasi yang saya peroleh dan juga anjuran dari Kapronya, karena kalian akan kuis ya, hari Sabtu atau hari apa gitu ya. Untuk malam ini, 2 jam ini kita akan latihan soal. 1 jam pertama bab usaha energi dan kerja, kemudian 1 jam berikutnya adalah impuls, momentum, dan tumbukan. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, dari kalian ada yang mau disampaikan dulu nggak? Misal protes ataupun, oh kak, harusnya nggak kayak gini atau gimana? Tapi defaultnya kayak gitu ya. Nanti di akhir barangkali juga ada waktu waktu ya masih ada waktu. Saya akan sebarkan form untuk misal kalian pengen bertanya. Oke. Ya, oke. Untuk konsep energi usaha dan kerja sebenarnya, oke, karena mungkin di kelas udah masuk juga ya. Pertama, soal pertama ini sedikit terkait konsep ya. Barangkali ada yang lupa apa itu usaha, energi, dan kerja. Eh, dan sebelumnya intronya mereka bertiga atau usaha, energi, dan kerja merupakan besaran skalar ya. Jadi mungkin dalam prosesnya pengerjaan tidak serumit ketika kalian mengerjakan dinamika. Tapi yang perlu diperhatikan adalah karena mereka besaran yang skalar dan hanya melihat posisi awal dan juga akhir tanpa memperhatikan bagaimana proses itu terjadi. Berbeda dengan kasus-kasus besaran vektor, maka yang perlu kalian perhatikan adalah ya emang lebih cepat pengerjaannya karena lihat titik awal dan titik akhir aja. Cuma yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai salah membuat persamaannya. Oke. Misalkan di sini kasus yang masih sangat konsep ya. Ada suatu tali yang ujung atasnya itu berada di titik P, kemudian pada ujung lain diberikan suatu bola yang awalnya posisinya berada sejajar dengan titik P. Nah, kemudian bola ini dilepas sehingga bergerak sedemikian rupa sehingga nantinya akan mencapai titik B seperti itu. Nah, kemudian the work done by the tension in the string. Nah, ini kerja yang dilakukan oleh uh, gaya tegang talinya. Oke, Oke, kembali ke konsep work ya atau kerja. Kerja itu adalah hasil dot product antara gaya dan juga perpindahan. Mungkin saya sebutnya di sini S.
Nah, dia menghasilkan besaran skalar, dua besaran vektor yang di dot produkkan, atau secara numerik cosinus theta. Nah, kalau dari sini, misalkan taruhlah kita ambil suatu posisi ini, suatu posisi ketika mereka ada di posisi ini, gaya tegang tali atau tensionnya itu akan mengarah ke sana. Sedangkan perpindahan yang dialami atau S-nya itu adalah tegak lurusnya kan. Nah, ini. Maka dari itu, cosinus theta atau sudut apit antara gaya dengan S itu 90 derajat. Ya taruhlah dia nama perpindahannya itu katakan ya S ataupun ya boleh disebut S ataupun jarak tangensialnya lah. Cos 90 derajat maka akan 0. Nah, itulah alasan kenapa di sini ketika mereka bergerak seperti ini, itu gaya tegang tali tidak melakukan kerja karena itu tadi sudut antara hasil hasil dot produknya itu 0. Nah, mungkin kalian akan ingat ketika ada suatu gaya diberikan seperti ini ya. F, kemudian ini theta. Nah, ketika F-nya itu, ketika theta-nya 0, itu semua komponen gaya itu akan digunakan untuk melakukan kerja. Sedangkan ketika theta-nya itu 90 derajat ya, tidak ada. Ya walaupun misalkan taruhlah benda ini berpindah, kalian memberikan gaya vertikal, itu dianggap tidak melakukan kerja dalam fisika ya. Ini ibaratnya ketika kalian membawa suatu box atau buku gitu kan kalian mengangkat itu vertikal ya dengan tangan, memberikan gaya vertikal untuk menahan mg dari bendanya. Nah, tapi kan ketinggian bendanya kan tetap itu kalian pertahankan sambil membawa buku. Kemudian kalian maju ke depan gitu. Nah, eh, yang kalian gaya yang kalian berikan ke atas itu untuk menahan berat dari buku itu tidak dianggap sebagai suatu kerja, walaupun kita merasa lelah ya. Oke, itu sekedar contohnya. Kemudian energi potensial dari bolanya. Nah, untuk energi potensialnya itu berapa? Kita bisa menggunakan beberapa acuan. Jadi ketika di soalnya open seperti ini atau soalnya itu tidak memberikan ketentuan, biasanya ini uraian ya. Mungkin kalau di kasus-kasus pilihan ganda dan isian singkat itu akan diberikan ya energi potensialnya itu terhadap acuan mana. Karena energi potensial itu ya relatif terhadap acuan. Misalkan terhadap acuan P, awalnya energi potensialnya akan nol kan, karena potensial. Ya. Hasil dari proses integrasinya itu kan menghasilkan MGH atau massa kali G kali posisinya. Nah, kalau acuan awalnya ini acuan 0,0-nya itu titik P, maka ya awalnya dia 0. Kalau acuan titik 0,0-nya itu titik terendah yang dicapai oleh bola, maka energi potensialnya awalnya ya ini. Ini misalkan taruhlah panjang talinya L seperti itu. Ini kalau 0,0-nya di P, ini kalau 0,0-nya di A, kasih nama A. Kemudian energi kinetik yang dialami oleh bola. Nah, ini maksudnya mungkin ketika dia mencapai kondisi ini ya, ketika mencapai posisi ini. Karena sekali lagi energi kinetik ini dalam proses geraknya dia bergerak seperti ini, energi kinetiknya ini kan berubah seiring waktu gitu.
pada posisi ini energi kinetiknya ya setengah mv kuadrat itu. Oke, kemudian, nah, the work done by the gravitational force. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa T itu tidak melakukan kerja ya, mari kita melihat apakah gaya gravitasi ini melakukan kerja atau tidak. Eh, Misalkan acuan awal itu kita taruh, ya kita perlu sekali lagi ya untuk perhitungan kerja, usaha dan energi itu kita perlu mendefine dia itu melakukan kerja dari titik mana ke titik mana. Taruhlah titik ini dari A ke B, dari A ke B ya. Berapa kerja yang dilakukan oleh gravitasi. Nah, sesuai dengan definisi kerja itu adalah F dot S ya, di mana gravitasi itu arahnya ke bawah ya, mg. Kemudian, walaupun lintasan bolanya itu seperti ini ya, melengkung seperti ini, nah itu, eh, atau kalau boleh disebut berarti perpindahan bolanya itu seperti ini. Jadi ini ada tiga hal ya. Ada dua hal. Pertama, lintasannya melengkung seperti ini, kemudian perpindahannya itu seperti ini yang warna hijau. Nah, kemudian perpindahannya dalam arah vertikal. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk lintasannya, ya, seperti intro tadi yang saya sebutkan ya, karena mg ini gaya konservatif, maka dalam prosesnya itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya titik awal dan titik akhir benda itu bergerak. Oleh karena itu, f dot s-nya, taruhlah dia positif ke atas ya. Positif ke atas, berarti f ini minus mg ya, minus mg. Kemudian dot dengan S-nya. S-nya itu kan sejatinya perpindahannya berarti yang warna hijau ini ya. Yang warna hijau. Nah, cuma mereka memiliki sudut apit. Sudut apitnya itu berarti ini. Ya, kasih namanya misal taruhlah dia theta. Theta. Oke, berarti atau secara nilai ya, secara nilai. Secara nilai F cos theta, Fs cos theta yaitu S kalikan dengan cos theta. Nah, cuman di sini tetanya itu terlihat lebih dari 90 derajat ya bisa dilihat. Mungkin sekitar antara 90 sampai 180 derajat. Nah, cos theta di posisi itu kan nilainya negatif ya. Cos theta antara 90 sampai 180 derajat itu memiliki nilai yang negatif. Maka mungkin nilainya itu bisa digantikan dengan kalau ini theta ya, ini theta dan sininya alfa, yang sini itu alfa, itu akan sama dengan mgs cos theta ini sama dengan minus mgs cos alfa. Oke. Alasannya karena tadi ya theta plus alfa itu 180 derajat, maka theta itu 180 derajat min alfa. Nah ini trigonometri dah. Atau kalian bisa langsung ya, karena kalian udah tahu gayanya itu vertikal, hanya mg, kerja oleh mg, maka kalian lihat saja garis warna biru ini. Garis warna biru ini berarti ya ya sejauh ini, jarak ini berapa gitu. Kalau yang diketahui perpindahan S ini berarti perlu kosinus dengan sudut alfa. Kalau yang diketahui sudah jarak vertikalnya ya sudah. Berarti seperti itu. Karena perpindahannya itu ke atas ya, perpindahannya itu ke atas namun mg-nya itu ke bawah. Berarti kan apa namanya sudutnya itu 180 derajat. Cos 180 derajat itu kan minus 1.
Oke, untuk soal pertama mungkin ini berbau konsep ya. Kemudian untuk yang soal selanjutnya kita bahas ya singkat saja. Dan ceritanya seperti ini, dia punya initial speed 5,4 meter per second, kemudian berapa ketinggian yang dicapai itu hanya. Nah, sekali lagi ya, saya ingatkan, supaya cepat juga pengerjaannya, sebenarnya kita dalam proses pencarian ini bisa juga mengikuti alur dia perjalanannya. Jadi ketika kita pengen mencari H ini, kita bisa juga cara pertama yaitu dengan langsung titik awal, titik akhir. Titik awal taruhlah titik A ini, titik akhir titik B. Jadi ketika awal itu energinya apa saja, ketika awal oh ya, sorry, sebelumnya tetapkan titik acuannya ya. Kalian mengacu ke 0,0-nya itu yang mana? Apakah di sini, atau di sini, atau di sini? Ini sebebas kalian. Misalkan taruhlah di sini, di ini namanya ya, titik titik O-nya di sini. Berarti kondisi awal si pemain skateboard ini akan memiliki ya, energi inisialnya ya. Dia akan memiliki energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat dan juga energi potensialnya. Nah, cuma karena posisinya itu lebih bawah dari O, namanya berarti M plus MGH minus seperti ini, atau terkadang saya langsung minus MGH. Kemudian di finalnya ketika sampai di titik B itu dia sudah berhenti ya di highest point-nya. Secara teori dia akan berhenti, kemudian semua energi kinetiknya akan diubah menjadi energi potensial, maka energi kinetiknya 0, dan kalau kalian menggunakan acuan 0,0-nya ini di sini, maka dia juga nggak punya energi potensial. Jadi energi inisial sama dengan energi finalnya, kinetik plus potensialnya, berarti setengah mv kuadrat minus mgh sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, hanya kalian bisa cari dengan v kuadrat per 2g seperti ini. Nah, cara kedua ketika kalian menggunakan titik acuannya ini ya, titik acuannya di sini on-nya misal, berarti awalnya itu dia punya energi kinetiknya setengah mv kuadrat dan juga apalagi yang dia miliki energi potensialnya. Energi potensialnya itu berarti seperti ini ya, karena dia sejajar dengan posisi O-nya. Kemudian posisi finalnya, ya dia kembali nggak punya energi kinetik, kemudian tapi dia punya energi potensial. Nah, seperti ini. Kemudian, taruhlah kalian meninjaunya, ini jadikan sebagai, ya siapa tahu ada yang lebih suka tanah sebagai acuan gitu. Nah, kalian perlu membuat variabel baru di sini. Karena kalian nggak tahu ini jaraknya berapa, taruh namanya R ya. Berarti posisi A awal itu dia akan punya energi kinetiknya plus energi potensialnya, yaitu ini posisinya. Kemudian ketika finalnya dia nggak punya energi kinetik karena dia di highest. Kemudian dia punya energi potensial yaitu mg r plus h. Ya, jadi final sama dengan inisial, nanti dapatlah hanya ya seperti ini. Oke. Kemudian seperti yang tadi saya bahas ya, karena ini sorry. Oh, kita mengabaikan usaha oleh gaya non-konservatif, sehingga dalam prosesnya itu kita cukup meninjau titik A dan B. Nah, beda kasus ketika ini cuma intermezzo sedikit, beda kasus ketika sepanjang perjalanan ini, dia misalkan mendapatkan gaya gesek di lintasan ini.
Nah, kita dalam kasus ini perlu pertama bisa kita meninjau titik awal dan akhir, tapi kita harus tahu eh, total total usaha total kerja oleh gaya gesek itu, sehingga nanti energi totalnya itu akan berkurang karena adanya efek ini. Sorry, bukan berkurang tapi berubah wujud karena adanya lintasan yang melibatkan gaya non-konservatif. Tapi dalam kasus ini kita abaikan. Nah, kemudian kalaupun kalian pengen meninjau ke sini dulu, jadi dari A mungkin ke C dulu, baru ke B, itu pun juga bisa. Cuma balik lagi itu akan memakan waktu. Kalian harus cari tahu dulu kecepatan di sini dan ya kecepatan di sini, lalu kecepatan di sini dipakai untuk mencari H yang di B. Seperti itu. Oke. Oh iya, dari kalian kalau ada yang mau ditanyakan langsung dipotong saja ya. Potong saja ya, ketika saya menjelaskan langsung dipotong saja. Oke, untuk selanjutnya gambar ini menunjukkan dua buah box ya yang berada di dua buah bidang miring yang tidak memiliki gesekan seperti itu. Nah, ya kasusnya seperti ini. Masing-masing masanya ini 11 dan 44. Kemudian yang A itu ketinggian A itu 4,5 meter, kemudian ketinggian B itu 1,5 meter. Nah, kita perlu menghitung kecepatan dari box yang lebih ringan dan ya keduanya lah. Kita cari kecepatan keduanya ketika mencapai titik B. Sorry, ketinggian B. Kemudian rasio kinetik energi ya oke, dari box ringan dan box yang lebih berat. Oke. Untuk ini kita cari dulu ya kecepatan untuk yang ya keduanya. Yang A itu berarti dia 11 ya, 11 kilogram. Kemudian yang ini 44 kilogram. Ya, kita bisa pakai cara yang tadi. Jadi acuannya itu kalian boleh tanah, boleh langsung titik B. Nah, kalau kalian menggunakan acuan tanah, berarti ya ini ketinggiannya oke, kita gunakan acuan titik B dulu. Ini sebagai acuannya. Uh, Initial sama dengan energi finalnya ya. Initial itu dia nggak punya energi kinetik, oke langsung 0. Kemudian dia punya energi potensial. Kalau 0,0-nya di sini berarti yang 11 itu massa yang A dikalikan dengan HA min HB. Nah, karena ini ya posisinya itu sekian diukur dari titik ini. Kemudian di akhir di posisi B maksudnya dia akan punya energi kinetik. Kemudian karena acuan posisinya itu di B, dia nggak punya energi potensial. Ya, jadi VA-nya itu bisa kita hitung seperti ini. Nah, kemudian kalau kita acuannya tanah, berarti acuannya tanah, dia awalnya, energi awalnya itu dia berarti kinetiknya 0 plus, oh iya, ini saya langsung 0 seperti ini, langsung saya tulis MG sekian, tapi kalau kalian misal nanti ujiannya offline ya, nggak tahu tapi online atau offline, tolong yang lengkap nulisnya ya. Energi kinetik ini plus energi potensial, inisial ini ya. Energi kinetik final plus energi potensial final.
ya lengkap baru nulis persamaannya baru nulis ya. Tapi kalau pilihan ganda ataupun isian singkat dan caranya nggak dipedulikan ya nggak apa-apa. Oke, berarti awalnya 0 plus massa A, G, ketinggian awalnya berarti HA. Nah, kemudian di akhir dia punya kecepatan ya. Plus, nah karena acuannya itu tanah, berarti dia punya energi potensial. Nah, seperti ini. Kalau ini kita pindah ruaskan juga hasilnya akan sama dengan yang ini, yang sebelumnya. Nah, begitupun yang A, sorry, VA ini harusnya VB ya. Bentar. Oh, ini maksudnya kecepatan awal. Atau V atas. Oh, di titik A maksudnya ya, bukan balok A. Ya, ini saya kasih nama mungkin balok masa 1 dan masa 2. Kak, Oke, gimana? kenapa kalau yang titik acuannya di B itu potensialnya nol, kalau di tanah itu punya, Kak? Karena kita lihatnya ini, dia posisinya ya. Misal, ya energi potensial itu kan, bentar, bentar, kalau dari rumus ya, ini saya hanya mengacu dari cara cara cepatnya ya. Tapi untuk konsep kurang baik, tapi ya energi potensial itu kan dituliskan ya potensial energi itu kan MGH ya. Benar nggak? Potensial energi suatu benda di titik tertentu. Mungkin ini agak ini intermezzo bentar. Mungkin saya menjelaskannya kalau langsung MGH kenapa itu langsung nol atau enggak itu mungkin terlalu ini. Oke, sebentar. Ini nggak bisa ke kanan ya. Bentar. Nah, kita berawal dari eh, gaya gravitasi itu kan mg ya. Nah, ketika eh, W itu definisinya adalah rel F dot ds atau kalau dalam fisika B F dot S saja. Itu. Nah, ini maksudnya adalah ketika suatu gaya itu diberikan dan mengakibatkan perpindahan pada benda, maka menyebabkan benda tersebut kan ya benda tersebut energinya bisa bertambah ataupun berkurang gitu. Nah, di sini W yang W yang ada ini dia kan mg. Nah, ds-nya itu adalah taruhlah dia bendanya seperti ini ya. Seperti ini, terus ini tanah acuannya. Ini ketinggiannya adalah ini H1. Ya, diukur dari pusat bumi. H1, yang ini H2. H2 itu dari pusat bumi juga. Seperti ini. Oke. Nah, ketika benda ini bergerak turun ya, bergerak turun, berarti ada ada usaha ataupun ya kita kan nggak tahu dia akan di energinya bertambah ataupun berkurang. Asumsikan kita nggak tahu, tapi sebenarnya mungkin kita tahu ya. Nah, berarti mg ini F-nya akan bekerja ya mungkin langsung dari ininya ya. Sorry, ds. Ini berarti dari H2 ke H1. Dia prosesnya turun, berarti posisi awal itu H2, posisi akhirnya H1. Nah, mg berarti S dari H2 ke H1. G kalau kita masukkan dari H2 minus H1, oke. Minus
H2. Oke. Nah, jadi kerja oleh sorry sebelum oh ya. Oke. Jadi kerja oleh gaya gravitasi ini bisa dilihat ini namanya taruh namanya delta H ya. Di mana delta H ini H2 minus H1. Jadi kerja oleh gaya gravitasi ini kan terlihat dari sini nilainya negatif ya. Ketika dia jadi yang awalnya itu punya ketinggian H2 kemudian menuju H1 itu secara numeriknya dia hasilnya itu negatif mg delta H. Kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini akibat dari eh, kalkulasi yang kita lakukan. Nah, sesuai dengan definisi kerja itu adalah perubahan energi delta energi mekaniknya ya. Nah, dari sini oh, oke, sorry salah. Kerja itu adalah minus delta energi mekaniknya. Atau kebalik ya? Oh, sorry. Kerja itu minus delta energi potensialnya. Sorry ya. Kalau kalau konsep seperti ini penurunannya saya agak agak miss sebentar. Tapi ya ini kerja itu adalah minus delta energi potensialnya. Nah, oleh karena itu yang tadi kita peroleh ya minus mgh ini, minus mgh, mg delta h maksud saya. Kemudian sama dengan minus delta energi potensialnya atau ya energi potensialnya. Kemudian delta energi potensialnya itu sama dengan ya mgh, mg delta h. Nah, ketika kita menghitung kasus seperti ini, kasus yang melibatkan kelestarian energi, kita bisa pakai hasil yang perubahan energi potensial itu sama dengan mg delta h, itu ya bisa langsung kita pakai. Jadi mgh ini langsung bisa kita pakai sebagai ya dia itu ibaratnya gini ya, mungkin kalau saya gambarkan dengan analogi ya. Eh, Gimana ya analoginya? Ketika ketika di atas itu ibaratnya sorry, titik acuan ini dianggap sebagai eh, besarnya apa ya? Mungkin ya analogi yang gampang gimana ya? Titik-titik 0,0 ini kita jadikan sebagai acuan ya, acuan untuk menentukan seberapa besar energi energi potensialnya. Untuk analogi yang lebih gampang kayaknya saya belum nemu ya. Tapi kalau nanti saya kepikiran, saya akan jelaskan dengan analogi yang lebih gampang. Nah, ketika kita menggunakan acuan di B, itu kan M energi potensial ya energi potensial awalnya itu kan awal di titik ini ya di titik satu itu kan kita mengacu ke titik B ya titik B. Nah makanya delta H-nya itu sekian ya energi potensial masuknya energi potensial posisi satu gitu. Nah ketika di posisi 2 itu kan posisi 2 itu ketinggiannya sama dengan posisi B sehingga delta H antara 2 dan B itu nol. Sedangkan yang tadi delta H antara satu dan B itu ada ya ini. Kemudian kalau yang kita acuannya tanah, itu berarti kan delta H antara tanah dengan satu itu ya HA. Ini. Kemudian delta H antara tanah dengan dua itu ini. Eh, Kebayang nggak maksud saya atau makin bingung? Saya belum menemukan apa ya analogi yang dengan kehidupan sehari-hari gitu untuk merepresentasikan ini. Selain ya dengan seperti ini. Kalau dari Oh, yang kebayang, sebelumnya, Kak. gimana?
bayang Kak, saya kira itu yang bawahnya tuh kayak tanahnya doang gitu Kak. Jadi EP-nya tuh nol gitu. Ternyata dari B ke tanah gitu Kak maksudnya. Oh, oke oke. Ya, oke. Nah, begitupun kalian, oke untuk satu tambahan terakhir ya, di soal ini maksudnya. Ini bisa kalian juga jadikan sebagai acuan ya. Jadi acuan kalian itu sebebas kalian, sesuka kalian gitu. Misal acuannya itu yang di atas ya. Acuannya yang di atas berarti di sini dia nggak punya energi kinetik ya, oke. Terus dia juga nggak punya energi potensial karena antara posisi satu dengan 0,0 ini dia kan nggak ada selisih ketinggian gitu. Oke, berarti kemudian yang di akhir dia punya energi kinetik V1 ya maksud saya. Ini posisi A, ini posisi B deh. Posisi ya B. Ini posisi A. Terus ini benda satu, ini benda dua, biar nggak ke tukar. Plus, nah dia karena posisi B ini lebih rendah ya daripada acuan 0,0 kita, maka dia ya minus tadi atau M1G. Nah ini minusnya itu yang sekian ini, HA minus HB-nya. Nah gitu. Sorry ini maksudnya minus. Oke. Nah, caranya ya caranya sebebas kalian lah mau di mana. Di sini pun boleh atau di atas sana. Itu secepat kalian mau pakai yang mana. Kemudian untuk kecepatannya ini baru kecepatan yang A, sorry kecepatan balok yang ringan maksudnya, yang 11 kilogram. Nah, yang kecepatan yang 12 kilogram, nah ini saya mau tanya, kira-kira kecepatannya sama nggak dengan yang 11 sama yang 44 kilogram? Sama kayaknya Kak. Oke, dengan lintasan yang berbeda dan juga massa yang berbeda, eh, karena itu tadi ya, dia gayanya itu konservatif ya, konservatif. Kemudian eh, lintasannya itu kan berbeda. Yang satu mungkin lebih curam, yang satu lebih landai. Dengan syarat nggak ada gaya gesek ya, nggak ada gaya gesek, maka eh, kecepatan yang dicapai di titik B itu akan sama karena ya itu tadi hanya mempertimbangkan titik awal dan titik akhirnya. Perubahan ya karena satu-satunya gaya konservatif yang menyebabkan energinya berubah itu kan mg tadi ya, arahnya vertikal. Nah, karena perubahan titik vertikalnya itu mereka berdua sama ya, sekian gitu. Mereka berdua sama-sama berubah dalam arah ketinggian itu segini, maka ya kecepatannya sama. Kemudian massa sendiri itu kenapa nggak berpengaruh? Ya pertama karena dari persamaan itu sendiri ya, yang dia dalam artian M-nya kecoret lah. Eh, yang kedua ya mg ini, eh ya itu ya karena M-nya kecoret ya. Kalau dari secara Nah, secara fisiknya, M ini kan dia nggak, dia itu menjadi komponen komponen yang mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi gaya gravitasi, mg-nya. Nah, sedangkan mg ini dia gayanya konservatif kan. Beda kasus ketika eh, ada gaya non konservatif di sini, misalkan gaya gesek atau gaya gesek dengan lintasannya ya. Itu kan ada pengaruh ya, jadi gaya gaya gesek itu kan biasanya umumnya, tapi nggak semua mu mg cos theta umumnya, tapi jangan langsung tergantung tetanya di mana dan tergantung posisi tetanya ya. Umumnya seperti ini. Nah, ini
M ini, M ini kan ya mempengaruhi itulah. Kalau kalian pernah lihat demonstrasi di ruang hampa antara eh, bulu ya, bulu hewan dengan bola besi, ketika dijatuhkan itu akan jatuh ke tanah dengan kecepatan dan waktu yang sama. Oke, selanjutnya taruhlah ini, mungkin ini lebih sedikit lebih ini. Dia meluncur ke atas, tetapi di sini ada di sini ya 48 derajat elevasinya. Kemudian dia meluncurnya itu nggak dari tanah, sorry, lepas kontaknya itu nggak di tanah, tapi di suatu ketinggian 0,4 meter. Oke, kemudian oke, nah ini abaikan hambatan dan air resistance. Kemudian find the maximum height-nya. Oke, di sini berarti kita bisa pakai konsep yang mungkin telah kalian pelajari di bab kinematik ya, di kinematika dua dimensi parabola, ataupun dengan usaha dan energi. Nah, di sini karena kita sedang bab yang dipelajari itu, maka ya kita menggunakan itu, usaha dan energi. Kayak awalnya dia memiliki kecepatan sekian, sekian. Kemudian posisi ini yang ditanyakan ya di sini. Nah, kalau dalam dia gerak vertikal murni satu dimensi, ketika di posisi tertinggi itu dia akan diam karena semua energi kinetiknya itu diubah menjadi energi potensial. Nah, tapi dalam gerak parabola seperti yang pernah kalian pelajari itu ada satu komponen kecepatan yang dia selalu konstan yaitu komponen kecepatan arah sumbu x kan. Sedangkan arah sumbu y-nya itu berubah-ubah. Nah, maka dari itu di titik tertinggi ini dia tidak diam, tapi dia punya komponen kecepatan. Hanya hanya saja komponen kecepatannya hanya dalam arah sumbu x. Sedangkan dalam arah sumbu y-nya itu nol. Nah, ini. Ini apa sih namanya? Kata kunci yang penting di sini. Kemudian eh, kita perlu berarti kita perlu cari tahu kan berapa komponen kecepatan sumbu x dan sumbu y-nya ketika di posisi ini. Ya, utamanya untuk mencari komponen kecepatan sumbu x ini karena dia nilainya konstan sepanjang perjalanan parabolanya. Nah, langkah untuk menuju ke titik ini kan berarti dari sini ke titik ini dulu. Dari sini ke titik ini kita bisa pakai energi yang tadi, energi inisialnya sama dengan energi finalnya. Awalnya dia, oke, acuannya taruhlah sini acuannya tanah. Oke, energi inisialnya itu setengah mv kuadrat. Kemudian ya ini kecepatannya v, masanya m. Kemudian dia awalnya berarti posisinya itu, ya sebenarnya ini ya catatan lagi ya. Karena ini orang ya, ini orang. Sebenarnya orang itu kan memiliki titik berat yang dia lokasinya itu nggak di kaki kan. Titik berat orang itu mungkin di sekitar pusar ataupun ya sekitar situ mungkin. Nah, sebenarnya berarti ya sejatinya dia berarti harusnya memiliki energi potensial sebesar ya H0 gitu. Karena ya itu tadi titik berat atau sentroid tubuh manusia itu nggak di kaki kan, nggak di kaki. Nah, tapi karena ketika nanti dia di posisi atas, di posisi tertinggi itu, sorry di posisi ini itu dia dia itu juga posisinya diasumsikan masih tetap seperti ini, ya maka dari itu perubahan perubahan ketinggian sentroidnya itu akan sama dengan perubahan ketinggian kaki dia. Nah, jadi bisa kita anggap ya seperti balok yang meluncur biasa gitu, tanpa kita ya, memperhatikan posisi sentroid yang sebenarnya gitu. Nah, tapi hati-hati nanti kalau kasusnya misal yang di apa yang digerakkan itu suatu silinder yang punya jari-jari ya.
punya jadi-jadi R gitu misal. Dia meluncur, meluncur gini misal. Nah, meluncurnya ini dia nggak, atau gini lah. Ini cuma apa namanya reminder aja atau, nah misal awalnya itu dia di sini sejajar sama ini ya, di mangkuk gitu. Terus di paling bawah itu di sini. Nah, tapi dia punya jari-jari R, punya jari-jari R. Nah, ini hati-hati. Yang dihitung itu perubahan ketinggian pusat masanya ya. Nah, sekian. Jadi bukan bukan perubahan ketinggian lintasannya. Oke, ini tolong diingat. Oke, next berarti tadi sampai mana ya? Oke, potensialnya awalnya 0, kemudian di posisi ini posisi kedua. Ini taruhlah ini posisi pertama, kedua dan ketiga. Nah, tadi saya bilang, kenapa nggak langsung ke tiga gitu ya? Kenapa? Karena untuk mencapai posisi 3 itu kita butuh informasi Vx. Nah, V-nya kan kita udah tahu 0, Vx. Nah, informasi Vx ini nggak bisa kita langsung peroleh dari posisi satu, karena posisi satu ini 5,4 meter per sekon ini benar-benar dia hanya vertikal, hanya horizontal. Dia belum mengalami elevasi tadi yang 48 derajat. Sehingga posisi 2 ini kita butuhkan gitu. Nah, terkadang terkadang ya titik awal dan titik akhir itu memang cepat, tapi barangkali itu nggak bisa langsung dilakukan gitu, harus melalui suatu perantara. Nah, kalau kayak gini kasusnya berarti harus bertahap dalam pengerjaannya ya. Oke, berarti di posisi 2 ini dia akan punya energi, ini V1 ya, V1 setengah M V2 kuadrat plus dia punya potensial yaitu Mg ya 0,4 itu. Nah, di sini. Nah, V2 ini, nah V1 kan ini yang 5,4 meter per sekon, kemudian Mg 0,4. Nah, V2 ini kan dia sudah membentuk sudut 40 derajat, 48 derajat. Nah, dia berarti punya dua komponen. V2 ini terdiri dari Vx dan Vy. Seperti itu. Atau V2 kuadrat kan sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Oke. Dari ini ya, V2 itu Vx plus Vy ya kuadrat masing-masing. Kemudian dari posisi atau dari persamaan ini kita masih memiliki dua parameter yang nggak kita ketahui, yaitu Vx itu berapa, Vy berapa. Nah, tapi kita punya sudut, sudut ini ya. Punya informasi sudut. Mungkin gambarannya gini ya. Kalau di parabola dari proses ini ke sini, kenapa kita nggak bisa pakai, eh, maksudnya nggak bisa langsung pakai energi ya? Dari saya ingin menjelaskan tentang ini loh. Dari satu ke dua itu, kenapa kita bisa pakai Mg 0,4 ini? Karena lintasannya itu bisa ya bisa kita pertahankan seperti ini. Sudah dikasih tahu lintasannya. Nah, berarti kecepatan di sini kita bisa tahu arahnya, dan kecepatan di sini bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan energi ini, yaitu kita bisa memperoleh V2 kan. Nah, setelah dapat V2, ini kan V1 diketahui, Mg 0,4 diketahui, dapatlah V2 ya, dapat V2. Dari V2 ini, dia kan punya dua komponen, yang Vx dan Vy. Nah, Vx-nya itu adalah V2 cos 48, yang Vy-nya V2 sin 48 derajat. Oke, setelah itu kan dia nggak beda lintasannya.
Kalau yang tadi kan dia lintasannya itu kayak semacam ya diberikan lintasan gitu, jadi tinggal ngalir aja. Nah, setelah lepas kontak itu dia bergerak parabola. Nah, dalam proses gerak parabola ini eh, arah atau ya arahnya arah tiap titiknya itu kita nggak bisa atur gitu ya. Ya udah setelah lepas kan ya meluncur aja gitu. Nah, sedangkan di sini kita bisa atur arahnya. Maka dari itu dari proses ini ke sini kita bisa menentukan nilai Vx dan Vy-nya di titik ini ya, titik ini ataupun di titik manapun ketika kita bisa menghitung sudutnya. Nah, sedangkan pada gerak ya parabola ini kita di titik misal di titik sini kita hanya bisa tahu Vx-nya kan. Sedangkan Vy-nya itu kita perlu hitung ulang mungkin dari persamaan parabola sehingga ketika kita berusaha mencari persamaan energinya, misalkan taruh dari titik satu ke titik 4 gitu, ya kita kita hanya bisa tahu kecepatannya gitu. Di titik 3 di titik langsung di sini pun kita hanya bisa tahu kecepatan totalnya gitu, kecepatan V kuadratnya. Sedangkan berapa komponen arah Y dan X itu kita belum bisa tentukan selama Vx-nya kita belum tahu dulu. Maka dari itu gunanya tadi di sini 48 derajat untuk meluncur itu ya supaya kita Vx-nya tahu. Karena ketika kita langsung satu langsung ke tiga itu kita nggak tahu Vx. Kalau Vy-nya mungkin kita tahu, Vx-nya kita nggak tahu Vx. Nah, kita juga nggak tahu H. Oke. Nah, berarti dari sini ya kita dapat Vy dan Vx-nya. Kemudian ya Vx ini kita pakai buat mencari. Nah, ini setelah Vx itu kita dapat ya, V2 kita dapat dari persamaan ini. Kemudian Vx-nya kita peroleh dari V2 ya, V2 cos 48 itu. Selanjutnya, Vx itu kita pakai buat mencari di titik 3, di titik tertinggi ini. Nah, untuk mencapai titik tertinggi ini, kalian bisa mulai dari 2 ke 3, jadi dari ini ya. Dari ini, berarti ya ini. Ibaratnya melanjutkan gitu, sama dengan eh, energi kinetiknya kan tinggal Vx saja. Plus Mg 0,4 plus H. Nah, seperti itu. Di sini kalian akan memperoleh hanya atau setengah V2 kuadrat minus Vx kuadrat dibagi G itu akan sama dengan H ya. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa mulai dari titik awal tadi, titik 1. Jadi energi di 1 itu akan sama dengan energi di 3. Yang di 1 itu kan cuma ada setengah mv1 kuadrat tadi. Kemudian di titik 3 itu setengah mvx kuadrat plus mg 0,4 plus. Nah, di sini hanya berarti oke, untuk kalau langsungnya gimana? Setengah v v1 kuadrat minus vx kuadrat minus g kali 0,4 oh sorry 0,4 ini dibagi g. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian mungkin untuk kasus seperti ini silakan dipahami bagaimana prosesnya gitu. Karena kadangkala kita membutuhkan proses perantara seperti ini. Tidak langsung mencapai tujuannya gitu. Harus ada perantara.
Selanjutnya, kita untuk usaha atau kerja oleh gaya yang berubah-ubah. Nah, ini misal contoh kasusnya ya. Di sini ini gaya ya, gaya sebagai fungsi, gayanya sebagai fungsi berubah-ubah nilainya setiap dia mencapai suatu perpindahan. Misal di dalam interval 0 sampai 1 meter itu dia gayanya itu naik secara linear. Kemudian antara 1 sampai 2 meter itu dia gayanya 0. Dari 2 sampai 3 itu gayanya negatif, tapi turun secara linear. Kemudian dari 3 sampai 4 itu gayanya konstan tapi negatif gitu. Nah, di sini sesuai definisinya ya, W itu eh, integral f ds ya sebenarnya seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya merupakan kalau diberikan ini ya, diberikan kurva di mana ini F dan ini S, itu kita cukup menghitung luas area di bawahnya. Nah, tapi di sini kita lebih mudah karena langsung di sini diberikan bahwa F cos theta-nya atau ya gaya yang arahnya sejajar dengan arah perpindahannya. Jadi ya untuk kasus seperti ini, grafik F sebagai fungsi S itu untuk menghitung ini ya work-nya atau kerjanya itu kita cukup menghitung luasnya saja. Misal untuk 0 sampai 1 meter berarti ini yang kita hitung luas segitiga berarti ya 6 kali 1 dibagi 2 gitu. 3 Newton meter. Kemudian dari 1 ke 2 itu berarti 0 kali atau gayanya kan 0 kali 1 ya. Berarti 0. Kemudian di sini kita hitung juga luas areanya. Ini 1 meter yang ke sana itu minus 6 berarti ini minus 3 Newton meter. Dan di sini pun juga minus berapa ini? Eh, minus 6 Newton meter. Nah, sebenarnya sesimpel itu kalau grafik diberikan ya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat ya, kalau dari kinematika itu pasti ada grafik juga, mungkin V versus T ataupun A versus T. Kalau A versus T mungkin nanti akan luas area di bawah kurva itu adalah V. V versus T luas area di bawah kurva itu adalah perpindahan. Kemudian kalau di usaha energi ini F versus S ini akan menjadi kerja luas area di bawah kurva. Nah, ini untuk grafik-grafik yang bisa dihitung areanya dengan mudah gitu. Makanya kalau areanya itu suatu fungsi gitu, suatu fungsi S, misal ya S kuadrat plus 2S gitu ya ini makanya ini perlu integrasi. Tapi saya rasa nggak tahu sih. Dengar-dengar ujian tahun lalu itu fisika A sama fisika B soalnya sama ya. Nah itu agak gimana ya, agak kejam memang. Tapi ya nggak tahu saya. Kemudian ya ini perlu diintegrasikan ya. Kemudian selanjutnya yang apa sih? Oh, nanti bab berikutnya kalian akan ketemu F sebagai versus T gitu. Nah, ini ketika dihitung areanya itu menghasilkan impuls. Gitu. Oke. Nah, ini juga sudah diberikan hint ya. Ini baik soalnya. Seperti itu. Nah, kemudian nih kasus terakhir mungkin ya untuk bab ini helikopter mulai Oh, dari permisi mau tanya, Oke, boleh gimana? itu F versus T berarti ini impuls atau gimana, Kak? Iya, nanti akan dibahas lanjut di jam berikutnya ya. Ini, ini cuma apa sih? Spoiler aja. Kalau kalau kesananya T maksudnya. Mungkin grafiknya wujudnya kayak gini. Ya, misal gini lah atau gini. Nah, gini. Ini F.
Newton kan. Ini T, waktu sekon. Nah, ini 1 sekon, 2 sekon gitu. Kalian udah masuk bab impuls belum sih? Belum ya? Atau udah? Momentum, tumpukan. Udah, Kak. Oh, minggu ini atau minggu lalu? Udah bahasnya dari minggu lalu sih. Oke, oke, oke. Nah, berarti ini kita cepat saja usaha energi. Nah, ini mungkin kasus terakhir. Tapi nanti kalau di menit-menit terakhir kalian ada yang mau ditanyakan silakan. Atau ya di akhir saja nanti. Helikopter gitu. Oke, naik. Kemudian masanya sekian. From rest berarti dari diam ya, dari kecepatannya 0. Kemudian itu kecepatan 7 meter per sekon sampai mencapai 7 meter per sekon dalam waktu 3,5 sekon gitu. Selama naik ya, nah dia ketinggian yang dicapai 8,2 meter. Nah, ini average power ya. Berarti sesuai definisi power itu kan kerja per waktu gitu kalau secara secara sederhananya. Nah, berarti kita perlu mencari kerja ya, kerja yang dibutuhkan untuk membuat helikopter itu berada pada keadaan ini, keadaan punya ketinggian 8,2 meter dan punya kecepatan 7 meter per sekon. Berarti kerja yang diperlukan yaitu ya awalnya berarti kita kerja itu bisa kita hitung dengan delta energi mekaniknya. Jadi energi mekanik finalnya dikurangi energi mekanik inisialnya atau final min initial yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau nggak ada kerja, makanya kasus gaya gaya konservatif itu nggak ada nggak ada kerja dari luar ya, sehingga energi mekanik inisialnya sama dengan finalnya seperti itu. Nah di sini energi mekanik finalnya kan berarti dia punya energi kinetik mv kuadrat plus energi potensial juga mgh itu kurangi energi mekanik inisialnya, dia nggak punya kecepatan awal dan dia juga kita anggaplah 8,2 meter ini diukur dari tanah gitu, jadi dari tanahnya atau dari mana ya, dari rooftop. Ah, roof, itu berarti energi di roof itu kita anggap sebagai acuan gitu, jadi 8,2 meter ini yang H ini, kemudian makanya ini 0. Oke, jadi beginilah apa kerja yang dibutuhkan untuk membuat helikopter itu berada di keadaan ini. Setengah massa 810 ya. V kuadrat plus 810 kali taruhlah G-nya 10. H hanya berapa? 8,2. Nah ini oke, untuk ini kayaknya perlu dihitung. 86265 Newton meter. Nah, berarti daya rata-rata average power ya. Kenapa average power ya? Karena selama perjalanannya ini ya, W-nya kan bertambah, W-nya bertambah sehingga kalau kita yang ditanyakan bukan average power, itu nilainya power yang diberikan juga berubah-ubah seiring waktu. Karena kerja yang diberikan itu juga berubah-ubah. Kan awalnya itu diam, berarti kemudian semakin ke atas energi potensialnya ya ini bertambah, kemudian kinetiknya juga meningkat. Jadi di sini average power, oke nilainya maka P sama dengan 86265 dibagi dengan 3,5 sekon. Ini Newton meter itu joule per sekon gitu. Atau sekitar berapa ya? Ya 24.000 lah, 24,6 kilowatt seperti itu. Oke, sembari saya memasukkan soal-soal
Impuls momentum tumbukan dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, segini dulu mungkin. Nanti sembari jalan saya tambahin. Sebentar, saya izin minum. Oke, untuk ini kita masuk ke bab selanjutnya ya. Di sini saya langsung tumbuhkan dua dimensi saja. Eh, ya nggak apa-apa. Nanti intronya agak sedikit satu dimensi lah. Nah di sini momentum awalnya benda satu ya punya momentum awal. Jadi di sini mungkin terkadang yang diketahui kecepatan awal yang di sini diketahui momentum awal gitu. 16 kg meter per sekon. Kemudian ya seperti ini. Kemudian setelah tumbukan eh, benda satu ya memiliki momentum arah y sekian nilainya. Nah, momentum arah y ingat momentum arah y ya. Berarti kan benda satu setelah tumbukan itu bergerak dalam dua sumbu x dan y. Sehingga yang di sini itu hanya momentum dalam arah y. Nah, oke. Nah, kemudian yang ditanyakan momentum component of the moment of object after the collision. Oke, bentar. Ini maksudnya. What is the component of the object after the collision? Setelah tumbukan ya, momentum benda dua. Maksudnya A, B, C, D. Ini bentar, saya harus baca lengkap soalnya. Oh ya, ini intronya dulu ya. Kenapa bisa terjadi tumbukan dua dimensi ini? Konsepnya seperti ini dulu. Nah, tumbukan satu dimensi itu akan terjadi ketika tumbukannya itu terjadi secara sentris. Maksudnya pusat massa dan kecepatan itu segaris.
pusat massa antar dua benda yang bertumbukan, serta kecepatannya itu berada dalam satu garis yang sama, ruas garisnya sama, gitu, segaris. Nah, ini syarat terjadinya tumbukan satu dimensi. Nah, kalau ada saja satu dari dua parameter itu yang nggak segaris, misalkan taruhlah ada kecepatan yang eh, tidak lagi segaris dengan pusat massa keduanya, ataupun pusat massa keduanya itu nggak konsentris, tapi kecepatannya itu masih cuma horizontal, misalnya kecepatannya, tapi kedua pusat massa itu nggak konsentris atau nggak segaris dengan kecepatan tadi, maka akan terbentuk tumbukan yang dua dimensi. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya itu syaratnya lah, konsentris tadi. Nah, kemudian di kasus ini kan dia sudah dijelaskan ya, dia mana ya? Nah, atau not head on. Head on ini nama lainnya lah, nama lain konsentris tadi. Kemudian kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum itu ketika tidak ada impuls. Kan sebenarnya dari hukum Newton itu pada dasarnya seperti ini. F sama dengan dp per dt kan. Hukum Newton yang basic. Nah, di sini dp itu adalah momentum, sehingga ketika persamaan diferensial ini saya ubah menjadi seperti ini. Nah, ini didefinisikan sebagai impuls ya, impuls. Kemudian ketika terjadi impuls, maka akan terjadi perubahan momentum. Nah, syarat kita bisa memakai konsep kelestarian momentum itu ketika nggak ada impuls, impuls eksternal. Nah, untuk mengetahui mana yang eksternal, mana yang internal, gaya-gaya eksternal internal dilihat dari sistemnya. Ketika kita melihat misal tiga benda ini ya, tiga benda ini. Nah, tiga benda ini kita lihat sebagai satu kesatuan, dan ini saya beri gaya F. Gaya F ini merupakan gaya eksternal, sedangkan gaya normal antar benda ini adalah gaya internal. Nah, kemudian ketika juga dia memperoleh gaya gesek misalkan, ataupun gaya mg, nah ini adalah gaya-gaya eksternal. Sedangkan gaya normal antar benda itu internal. Nah, kemudian kalau sistem yang kita tinjau itu sekian, cuma sekian ya, cuma dua balok paling kanan, maka gaya normal yang di sini itu menjadi gaya normal eksternal, eksternal sistem yang warna merah ini. Ini mungkin di bab dinamika mungkin sudah dibahas ya. Ini sedikit konsep syarat kita bisa memakai hukum kekekalan momentum itu ketika nggak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda. Nggak ada impuls eksternal. Terkadang ada gaya eksternal, tapi misal taruhlah tumbukan yang terjadi di atau ledakan atau tumbukan yang terjadi di angkasa gini misal. Nah, ini kan ada gaya mg ya, yang sebenarnya dia gaya eksternal. Nah, cuman karena gaya dari atau impuls internal ini atau gaya yang ada pada tumbukan ini jauh lebih besar daripada efek mg. Jadi seolah-olah ketika mereka misal bertumbukan di udara ataupun meledak di udara ini, efek dari mg ini bisa diabaikan karena nilainya jauh lebih kecil daripada gaya-gaya internal tumbukannya itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi dalam kasus ketika ya barangkali misalkan contoh kasus yang ya misalkan setetes air ya, setetes air itu di keran, keran ada air misal. Nah, air ini kan akan berpisah dengan air-air yang di atasnya ya. Ini saya ngambilnya spontan aja ya. Jadi mungkin ya kalau nanti kalian dapat referensi yang lebih bagus silakan. Ini ketika ini akan lepas kontak dengan air di atasnya itu, nah ini kita nggak bisa pakai langsung hukum kekekalan momentum. Karena apa? Karena mg di sini itu
nggak seperti mg di kasus ini. Dia mg di sini kan efeknya lebih kecil dibanding energi tumbukannya. Nah, ketika setetes air yang jatuh perlahan ini kan mg-nya itu ya nggak bisa kita abaikan karena nilainya jauh lebih kecil dari tegangan permukaan antar air ini ya. Nah, nggak bisa karena toh hasilnya mg bisa membuat tetes air ini jatuh gitu. Jadi ini dua kasus yang mungkin perlu jadi concern ketika yang ini itu mg bisa diabaikan, yang ini malah itu yang menjadikan ya impuls itu yang dibutuhkan dalam persamaan barangkali. Oke, itu sekedar contohnya. Kemudian ya syaratnya tadi ya, nggak ada impuls eksternal. Jadi pure hanya boleh ada ya gaya-gaya tumbukan itu atau gaya normal ketika mereka bertumbukan yang menyebabkan ya impulsnya internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Oke, nah ini menjadi syarat ya, the net external force acting on the two object system is zero. Nah, ini sebagai syarat atau gaya eksternal itu nol, sehingga kita bisa pakai kelestarian momentum gitu. Oh, ini pilihan ganda ya, sorry. Baru nyadar saya. Kok pantas saya tadi bingung ini kenapa? Oke. Saya kira itu poin-poin ini. Oke, ini jadi 5 minus 5 itu komponen arah Y-nya. Nah, ini sesuai dengan hukum kelestarian momentum ya. Ini sebagai tips aja mungkin. Ketika diberikan kasus dua dimensi, karena momentum ini vektor ya, lebih mudah ketika kalian meninjau dalam dimensi masing-masing. Dalam arah X sendiri, dalam arah Y juga sendiri. Nah, jadi momentum dalam arah X, misalkan awal ya, inisial, sama dengan momentum dalam arah Y, momentum dalam arah X, final. Yang awalnya dia punya 16 kg meter per sekon, itu di akhir dia akan punya momentum 1 arah X plus momentum 2 arah X juga. Nah, di sini ada dua yang kita nggak ketahui ya, P1X dan mungkin P2X. Kemudian, dalam arah Y juga kita lakukan mirip. Pada proses awalnya, kan ini awalnya diam ya, 0 kecepatannya. Kemudian di sini cuma punya komponen arah horizontal saja. Berarti dalam arah vertikalnya, dia awalnya itu nggak punya momentum, 0. Kemudian setelah tumbukan, itu si benda satu itu punya ini, minus. Nah, kenapa minus? Kita bisa kita pakai acuan seperti ini. Ini adalah plus X dan ini adalah plus Y. Jadi, momentum yang arahnya ke sumbu X dan ke sumbu Y kita anggap positif, sedangkan yang nah ini kan dia arahnya sumbu Y negatif, maka kita anggap minus. Nah, selanjutnya ada momentum dari P2Y. Nah, seperti ini. Berarti P2Y itu ya 5 nilainya, 5 kg meter per sekon. Nah, inilah nilainya positif. Nah, ini dari persamaan ini pindah ruas terus ya jadilah seperti ini positif. Nah, terlihat juga sih dari sini. Nah, untuk arah X-nya, nah kita bisa tentukan juga. Taruhlah saya kasih ya. Saya kasih sudutnya ini tuh theta gitu. Theta. Maka yang sudah kita tahu kan P2Y. P2Y. Nah, seperti pada ya ini momentum itu kan vektor seperti ini. Nah, vektornya itu mengikuti kecepatannya ya, karena M itu kan skalar, maka ya seperti ketika kita mencari hubungan kecepatan. P2Y-nya itu kan arahnya vertikal ke atas 5 kg per sekon, kilogram meter per sekon. Nah, berarti P2X-nya bisa kita cari. Nah, kalau dengan theta di sini berarti tan theta itu akan sama dengan P2Y ya per P2X.
Kalau dari posisi sudutnya di sini dan ini adalah P2X, P2Y. P2X adalah P2Y per tan theta atau 5 per tan theta. Nah, taruhlah di sini juga namanya alfa gitu. Nah, ini juga kalian bisa cari atau dari hasil ini ya, dari hasil ini. Ini mungkin nggak perlu diketahui, nggak apa-apa ini. Jadi dari hasil P2X ini kalian bisa cari P1X-nya. Momentum benda satu setelah tumbukan, yaitu 16 minus 5 per tan theta. Nah, ini nggak ada di soalnya ya, saya tambah-tambahin saja untuk kasusnya. Jadi terkadang gitu, kita butuh dua persamaan ya dari sumbu X dan dari sumbu Y. Gunanya untuk mencari ya sebanyak mungkin persamaan untuk menyelesaikan atau mencari variabel yang nggak kita ketahui. Ya, di samping ini mungkin pembahasannya agak sedikit loncat di momentum ini ya. Sorry. Tumbukan ini ya, tumbukan mungkin kalian di SMA pernah mengenal beberapa jenis tumbukan ya, kayak tidak lenting sama sekali, lenting sebagian, dan juga tumbukan yang lenting gitu. Ini mungkin agak saya bahas sedikit di sini. Nah, mungkin kalian di SMA pernah mengetahui tentang koefisien restitusi ya, restitusi. Yang nilainya itu mungkin kalian hafal ya, rumusnya mungkin V2 minus V2 aksen min V2 saya nggak hafal dan nggak harus hafal sebenarnya karena itu ini ya yang saya tekankan, koefisien restitusi ini hanya boleh kalian pakai pada tumbukan satu dimensi dan juga tumbukannya sentral ya sentral satu dimensi, kemudian energi atau selama proses tumbukan itu tidak ada energi yang hilang. Jadi energi sebelum dan setelah tumbukan itu lestari gitu. Jadi nggak ada efek gaya gesek ataupun efek gaya-gaya luar lah. Nah, itu dua syarat yang harus dipenuhi. Nah, pada tumbukan dua dimensi, hati-hati, kalian nggak bisa pakai koefisien restitusi ini. Karena koefisien restitusi ini sebenarnya diturunkan dari hukum kelestarian energi mekanik dan juga hukum kekekalan momentum dalam satu sumbu ya, dalam satu dimensi. Nah, gitu. Jadi ini hati-hati aja. Kemudian kalau dia itu dua dimensi ya, dia dua dimensi, kemudian dua dimensi, kemudian dia energinya itu lestari, kalian nggak bisa pakai hukum atau koefisien restitusi ini dalam kasusnya. Kalian harus secara persamaan menuliskan hukum kekekalan energi mekanik dan momentum. Jadi restitusi nggak bisa dipakai. Contohnya atau pakai ini ya pakai ini sajalah sekalian. Nah, contohnya misalkan di kasus ini ya, ini dengan V0-nya, kemudian ini masanya M1, kemudian ini M2. Ini taruhlah dia setelah tumbukan itu ke sana lah, mencapai membentuk sudut theta gitu. Nah, taruhlah tumbukannya ini lenting ya, lenting. Kemudian momentum kekal, energi mekanik juga kekal. Jadi karena dua dimensi, kita dampaknya tadi kita nggak bisa pakai koefisien restitusi. Nah, berarti momentum dalam arah X sama dengan momentum dalam arah Y final yang awalnya ini M, 1 V0 ya.
1 V0, kemudian M2, tapi dia nggak punya kecepatan awal dalam arah sumbu X, kemudian M1 V1X plus M2 V2X. Nah, ini momentum arah sumbu X-nya. Kemudian arah sumbu Y-nya, PY initial sama dengan PY final. Awalnya itu 0, karena dia ya nggak ada komponen kecepatan dalam arah sumbu Y di posisi keadaan awalnya sebelum tumbukan. Tapi setelah tumbukan, M1 punya komponen kecepatan arah sumbu Y dan V1Y maksudnya. Kemudian M2 juga punya komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, ini kenapa saya asumsikan mereka berdua itu positif semua. Nah, ketika kita belum tahu ini ya, belum tahu negatif positif dari kalau yang di ruas kiri, ruas kiri, itu kan biasanya keadaan awal diketahui ya, kecepatannya itu arahnya kemana. Nah, tapi di ruas kanan ini kan variabel-variabel yang nggak kita tahu, kayak ini misal, nih. Ini kan udah diketahui di soal, makanya langsung masukin minus nggak apa-apa. Nah, tapi seperti ini seperti ini, kita nggak tahu mereka itu arahnya kemana, ini juga nggak tahu, jadi asumsikan saja semuanya positif. Toh kalau nanti hasilnya negatif, ya berarti asumsi kita salah gitu. Jadi yang sebenarnya misal, ya ini mungkin ya yang asumsinya salah. Mungkin nanti hasilnya V1Y ini akan negatif gitu. Tapi di awal pengerjaannya nggak apa-apa, asumsikan aja semuanya positif. Tapi ketika itu sudah diketahui di soal arahnya, ya jangan diasumsikan karena itu sudah ada gitu, kayak gini gitu misal. Ini jangan diganti plus 5 karena, atau jangan diganti arahnya ke sumbu positif karena ya ini sudah diketahui di soal seperti itu. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita masih belum mengetahui beberapa parameter, yaitu V1X, V2X, V1Y, dan V2Y. Nah, tapi di sini mungkin ada sudut theta ini yang membantu ya, theta. Kita bisa tahu hubungan antara V2X dan V2Y hubungannya. Nah, V2Y. Jadi di sini ada 3 persamaan. Kemudian, kan yang nggak diketahui tadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita butuh satu persamaan lagi. Nah, itulah kita memanggil persamaan energi tadi. Nah, sebelum tumbukan itu, nah kalau momentum tadi harus kita tinjau dalam arah sumbu X dan Y kan. Karena dia vektor. Nah, energi karena dia skalar, ya hanya ada energi mekanik inisial dan energi mekanik finalnya. Energi mekanik inisialnya berarti adalah setengah M1 V0 kuadrat plus benda 2 yang belum punya energi kinetik. Nah, di kondisi kedua itu M1 V1 kuadrat plus, ini variabelnya saya V1 itu kecepatan benda 1 setelah tumbukan dalam arah X, dalam arah Y, kalau ini total M2 V2 kuadrat. Nah, di sini berarti sudah ada 4 persamaan. Nah, ini yang pakai tan itu ya. V2Y per V2X sama dengan tan theta. Ini kasusnya bisa macam-macam, nggak cuma tan. Tergantung posisi sudutnya di mana dan benda mana yang punya arah seperti ini. Kadang juga arahnya nggak diketahui, tapi pasti ada komponen lain yang diketahui. Misal V1X setelah tumbukan diketahui, atau V1Y, atau ya ada salah satu yang diketahui gitu. Nggak mesti yang diketahui sudutnya, seperti itu. Nah, di sini persamaan keempatnya. Nah, di sini kan berarti yang nggak diketahui itu ada 4. Ini, ini, dan ini. Yang juga sudah masuk di sini. Nah, V1 ini terdiri dari V1X kuadrat plus V1Y kuadrat. Nah, ini juga seperti itu. Sorry, V2Y kuadrat, V2X kuadrat. Nah, dari keempat persamaan dan 4 parameter ini, kita bisa cari tahu V1X-nya berapa, V2X-nya berapa, V1Y, V2Y-nya. Ini
pekerjaan matematika. Fisikanya selesai di sini seperti itu. Tapi yang penting kalian tahu ya arahnya. Yang bisa menentukan arah dan membuat persamaan momentum. Jadi jangan sampai ingat-ingat momentum itu vektor momentum. Jadi jangan tertukar dengan energi. Ya energi maka dari itu ya ketika di energi ini, misal momentum ini bisa saja nilainya negatif ya, tapi di energi dia positif semua. Gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke soal selanjutnya. Nah ini ceritanya ada aliran gitu ya, aliran air yang berbelok kemudian berbalik arah. Biasanya ini di turbin. Nah, yang ditanyakan itu berapa average force ya yang dialami oleh turbin blade ini atau bilah-bilah turbinnya. Karena pengaruh dari ini momentum air. Ya, air kan punya massa dan punya kecepatan, jadi punya momentum. Oke. Untuk menghitung ini kita bisa, nah ini kita bisa kalau ya seperti yang tadi saya bilang ya, kita perlu melihat sistemnya sebagai apa. Misal air. Yang kita lihat itu airnya. Nah, airnya ini kalau kita lihat airnya, terlihat bahwa si turbin blade ini memberikan gaya, ya suatu gaya entah apa, supaya si air ini bisa berbalik arah kan. Nah, oleh karena itu di sini, karena ada gaya eksternal terhadap air, maka momentum itu nggak konstan atau ada impuls di sini, ada impuls, sebenarnya delta momentum kan. Terus, nah, momentum awal air di sini sudah terbantu oleh angka positif dan minus ya. Nah, momentum awal air atau delta momentum itu kan momentum final minus momentum inisial. Momentum finalnya itu kan massa air kali kecepatan final minus massa air kali kecepatan inisialnya. Nah, di sini M V ininya minus 16, kemudian minus ini inisialnya 16. Nah, minus yang di sini itu dari rumus, minus yang di sini itu dari arah. Jadi jadi hati-hati ya, jangan sampai ini hasilnya 0 gitu. Karena logikanya ya turbin blade-nya dapat gaya gitu. Nah, di sini baru impuls ya. Impuls itu adalah secara sederhananya F kali delta T. Nah, F sama dengan M per delta T kan gini. Nah, ini yang diketahui di soal 30 kg per sekon ini disebut sebagai mass rate atau laju massa per waktu gitu. Atau massa per ya delta T. Ini berarti 30 kali minus 32. Ya gayanya sekitar sekian. 30. 960 Newton. Nah ini arahnya ke kiri seperti itu, seperti di sini. Atau cara cepatnya kalau kalian ketemu kasus seperti ini, ya untuk mencarinya, misal yang ditanyakan impulsnya itu berapa, impuls oleh ini, massa kali kecepatan datang ditambah kecepatan ini kalau nggak mempedulikan arah ya, cuma nilainya yang penting benar gitu. Kecepatan datangnya berapa, ditambah kecepatan perginya gitu. Kalau kasus seperti ini, tapi konsepnya harusnya seperti ini kalau kalian pengen mengerjakan secara konseptual. Nah, selanjutnya ini average oke. Nah, ini kasusnya mirip, cuma di sini kalau di sini kan dia nggak punya komponen kecepatan arah sana ya. Hanya pure
arah ini. Nah, di sini kita memadukan, coba kita memadukan ada sedikit arah yang ke sana gitu. Jadi bola golf ini punya dua komponen kecepatan, begitupun yang di sini. Oke, nah di sini eh, seperti yang tadi saya pernah bilang ya, di sini seharusnya ketika dia menumbuk ke lantai kan, menumbuk ke lantai, eh, kita seolah-olah mengabaikan efek dari gravitasi karena apa? Gaya atau impuls tumbukan antara bola golf dengan lantai ini jauh lebih besar daripada mg yang diberikan oleh bumi terhadap bola ini. Jadi ketika menghitung impuls nanti barangkali ataupun ya apa yang ditanyakan gitu atau gaya normalnya itu ya mg-nya ya kalau kalau posisi diam itu kan ada mg, nah gaya normalnya gitu kan. Nah, tapi ketika bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi seperti ini, gaya normal sesaatnya ini hanya diakibatkan oleh perubahan momentum. Oke ya, ini sudutnya 30, kemudian massa bolanya ini, kecepatannya ini, kemudian nah ini yang ditanyakan impuls ya, impuls. Ini juga bisa ditanyakan gayanya kalau kita bahas dulu. Berarti taruhlah ini ada impuls itu. Nah ini di soal juga sudah diketahui, maksudnya baik hati pembuat soalnya sudah diketahui kalau not ini ya. Only vertical component of the ball momentum change during the impact of the force. Ini. Nah kasus pertama pengen saya bikin kasusnya seperti ini. Jadi hanya ada impuls dalam arah vertikal. Kasus B-nya nanti coba kita pikirkan kalau eh, lantainya itu kasar ya, sedikit kasar gitu. Jadi barangkali di sini akan ada gaya gesekan. Nah, untuk kasus A dulu. Kita tinjau kasus A. Nah, bisa pakai cara cepat yang tadi ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Bodoh amat dengan arahnya, tapi ini nggak baik ya. Jadi impuls sama dengan ya udah massa kali ini datangnya berapa, ini perginya berapa gitu. Dijumlahkan saja gitu, nggak, jangan pedulikan arah. Ini tapi nggak baik kalau dipertahankan lama-lama. Jadi jangan pakai itu. Pakai yang sesuai konsepnya, delta P gitu. Nah, ini P finalnya itu, nah, taruhlah yang ke sana itu positif cuannya. Nah, M kali kecepatan finalnya berarti 45 meter per second cos 30 derajat. Cos 30 derajat. Kemudian minus M kali V initial. V initial itu, nah karena tadi acuan ke atas itu positif, berarti ke bawah itu negatif. Minus 45. Nah ini kan 30 derajat, berarti ini juga 30 derajat. Ya, sudut yang dalam berseberangan ya. 45 cos 30 derajat. Nah berarti di sini oke. 2 M kali 45 cos 30 derajat. Nah, masanya yang ini ya. Nah, ketemulah impulsnya sekian gitu. Atau cara cepatnya yang tadi saya bilang ya, ya udah ditambahkan saja. Massa kali jumlah kecepatan yang datang sama kecepatan yang pergi tapi dalam arah impulsnya. Berarti 45 cos 30 ditambah 45 cos 30 gitu. Ya, hasilnya akan sama dengan ini. Seperti itu. Itu ketemu impuls. Ya, impuls akibat gaya normal itu. Nih, tinggal masanya dimasukkan. Kemudian taruhlah dia punya ini ya, koefisien gesek mu gitu. Kalau ini kan diasumsikan licin ya. Mungkin ada asumsinya nggak ya?
Nah, inilah mungkin asumsinya itu di hint-nya ini. Jadi cuma ada vertical component of the ball momentum change during the impact with the floor. Jadi yang berubah cuma momentum arah vertikal. Jadi mungkin kalau kalian lihat ya, ini nilai momentumnya sama ya, momentum sebelum dan sesudah tumbukan dengan lantai. Nilainya sama. Sebelumnya itu bergerak dengan 45 meter per sekon, dalam arah vertikalnya berarti 45 cos 30 kalikan massa. Nah, setelahnya juga, tapi ingat ini momentumnya berubah karena apa? Karena arahnya berubah walaupun nilainya sama ya. Nah, di sini biasanya juga dikategorikan sebagai ya tumbukan dengan lantainya itu elastik itu. Kalau kalau nggak diketahui, kalau ini 45-nya itu nggak dituliskan di sini, tapi di deskripsi soal diberikan dia elastik tumbukannya dengan lantai gitu. Berarti ya sebenarnya dalam arah vertikalnya itu sama gitu. Kalau datang dengan 45 cos 30 maka akan pergi juga dengan 45 cos 30. Kalau di soal diberikan misal elastik tapi di sini nggak dituliskan 45 gitu ya. 45 cos 30. Atau eh, bisa saja kasusnya nggak elastik. Jadi kasusnya nggak elastik, mungkin barangkali ya sudutnya mungkin kalau sudut ya sudut berubah itu barangkali karena F, tapi kecepatannya yang arah vertikal itu nggak lagi 45 cos 30 tapi mungkin 44 atau 4 ya intinya nggak 45 lah. Itu kasusnya nggak elastik ya. Oke, soalnya dari tadi ininya sama semua. Nah, itu informasi saja itu. Nggak harus sama. Jadi yang setelah tumbukan ini nggak harus sama kecepatannya, tergantung kasus soalnya. Nah, di sininya, sorry di sini. Di sininya nggak harus sama dengan yang di sini. Oke, kemudian taruhlah dia punya koefisien gesek mu gitu. Mu. Dan di sini berapa impuls arah X-nya? Impuls arah X. Nah, berarti di sini nggak lagi 30 gitu. Taruhlah nggak lagi 30. Nah, apa lagi ya? Ya, yang ini sebentar. Saya sedang memikirkan ide. Kalau misal ini ada impuls arah X, kemudian ya anggaplah dalam arah Y-nya tetap, tapi berarti ya ini nilainya tetap 45 cos 30. Itu tapi bukan karena ini ya, bukan karena 30 derajat. Ini kasus kedua, kasus kedua. Kasus B jika ada gaya gesek itu. Jika ada gaya gesek, kan gitu. Nah, kasus B ini 45 cos 30 ini bukan berasal dari ini ya, bukan berasal dari sudut ini, tapi diperoleh dari misal ada keterangan di sini lantainya elastik gitu. Taruhlah gitu. Nah, di sini jadi di sini nggak 30 derajat, tapi komponen vertikalnya tetap 45 cos 30. Ini komponen vertikalnya. Nah, yang berubah adalah komponen horizontalnya. Ya karena gesekan tadi. Barangkali bisa lebih cepat atau lebih lambat gitu dalam arah X-nya, tapi logikanya lebih lambat. Nah, di sini berarti impuls arah X. Nah, impuls arah X kita bisa menggunakan acuan misal positif ke sana, kanan. Impuls arah X. Sama delta momentum. Momentum final itu berarti M Vx yang kita cari. Yang kita belum tahu nilainya, Vx aksen lah. Minus M kalikan dengan ya awalnya. Awalnya itu berarti 45 sin 30 derajat. Oke, selanjutnya impuls arah X ini, nah kalian kan pernah belajar di dinamika ya. Jadi impuls F gaya gesek itu adalah mu kali n, ya. Kalau karena impuls ini sejatinya ya, dia itu fluktuatif terhadap waktu, makanya jarang ya ditemukan soal itu, ya ada, tapi jarang ditemukan soal itu menghitung gayanya gitu. Karena
Karena delta T-nya itu biasanya sangat cepat atau 0,0 sekian detik dan F-nya ini nilainya nggak konstan gitu. Mungkin di awal-awal kontak antara bola dengan lantai ini gaya F-nya masih kecil. Tapi di puncak kontaknya ketika mungkin bola ini bahkan mungkin terdeformasi kalau kalian kalau kalian bayangkan ini bola terus menumbuk lantai, tapi kalian scene-nya kalian bikin pelan gitu. Kayak kalian pas ngedit video gitu. Scene-nya bikin pelan gitu kan bolanya kayak misal terdeformasi gitu. Nah, F-nya ini kan meningkat ya, meningkat. Terus nanti ketika mau lepas kontak, akan lepas kontak ini kan F-nya kembali mengecil gitu. Nah, makanya mungkin cukup jarang ditanyakan F-nya. Paling-paling ditanyakan F rata-rata gitu. Selama sekian sekon gitu. Itu alasannya. Karena F-nya ini sifatnya fluktuatif ya. Yang awalnya kecil, kemudian bertambah, kemudian mengecil lagi. Ini sekedar intermezzo sedikit. Untuk kalian tahu kenapa yang ditanyakan F rata-rata biasanya. Nah, di sini kita pakai, ini kan F ini adalah gaya normal antara lantai dengan bola ya. Nah, berarti F rata-rata, F gesek rata-rata, ini mu kali N rata-rata. Atau impuls arah X itu kan F rata-rata, rata-rata ini ya, kalikan delta T. Sedangkan impuls arah Y itu kan N rata-rata kali delta T. Nah, sedangkan F F rata-rata ini adalah mu kali N rata-rata. Berarti impuls arah X ini adalah mu kali N rata-rata delta T. Sama dengan mu kali impuls arah, ini kan impuls arah Y. Mu impuls arah Y. Nah, impuls arah Y kan tadi udah dapat sekian. Sekian ini impuls arah Y. Nah, ini kita pakailah buat mencari di sini. Kita pakai. Jadi mu impuls arah Y sama dengan M Vx aksen minus M kali 45 sin 30. Nah, dari sini dapatlah Vx-nya berapa gitu dari ini pindah ruas dibagi M gitu. Nah, ini sekedar elaborasi soal. Oke, masih ada 2 soal ya. Jam berapa ya? Oh, sudah berguguran ya. Sorry. Mungkin saya agak ini. Uh, Tolong kalau kalian ada yang bingung atau terlalu jauh membahasnya, ya dipotong saja gitu. Oke, sedikit ya, sedikit saja. Mohon maaf, ini agak waktunya agak molor sedikit dan mungkin kalian belum sempat bertanya. Tapi ya masih ada kesempatan ya buat persiapan UTS mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Ini masih ada soal, tapi ya eh Kapro di Salman sekarang siapa yang datang? Ini student care Salman siapa? Risna bukan? Halo, monitor. Oh, lagi ini ya. Double menit mungkin. Oke. Ya, oke. Izin satu soalan lagi lah, sedikit ini. Ada masa 1 dan 2 ya. Dihubungkan oleh pegas gitu kasusnya. Kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0. Kemudian ini frictionless. Kemudian with a compressed spring between them, it's a negligible mass. Jadi ada pegas di antara keduanya yang masanya diabaikan. Then the spring is released and allowed to push this outward. Jadi awalnya dia kompresi pegasnya, lalu dilepas yang membuat mempush atau mendorong disk untuk ya jaraknya berubah gitu. Oke.
Jadi situasi ketika di satu ini halt shortly atau ini pengertiannya apa ya? Kalau yang saya asumsikan terus. Jadi ketika apa namanya pegas ini sudah dilepaskan dari kompresinya ya, otomatis kan akan jarak antara M1 dan M2 akan merenggang ya, dan itu menyebabkan eh, nggak cuma menyebabkan ya jaraknya merenggang aja, tapi ada juga perubahan kecepatan dari masing-masing pegas seperti itu. Sorry, dari masing-masing disk. Ya karena tadi ya. Eh, pada pegas yang terkompresi ini kan sebenarnya ada energi potensial yang tersimpan. Mungkin kalian belum masuk pegas ya, tapi ini sedikit bahas sedikit pegas. Nah, kemudian ketika dia sudah tidak terkompresi atau tergang gitu, kan ada energi potensial pegas yang diubah kemudian menjadi energi kinetik M1 dan M2. Nah, ini M1-nya sekian dan M2-nya sekian, V0-nya sekian. Tentukan velocity disk 2 pada ketika ini. Ini benar saya menerjemahkan kalimat ini ya. Iya, mohon maaf. Saya bahasa Inggrisnya kurang. Oh, oke. Jadi dia posisinya itu ketika di satu berhenti sesaat itu. Kenapa bisa kayak gitu? Kayak gini. Awalnya mereka bergerak dengan kecepatan V0 ya bareng bareng tapi ininya terkompresi gitu. Nah, ketika kompresi ini menjadi teregang gitu. Nah, dia akan terdorong ke sana kan. Yang awalnya punya kecepatan V0 karena ada dorongan pegas ini, jadi ada sesaat di mana M1 ini berhenti. Cuma sesaat ya, cuma sesaat. Karena kan kemudian setelah teregang itu pegas otomatis narik lagi kan karena ya namanya pegas. Eh, ketika dia terkompresi dia mendorong, ketika dia teregang dia menarik ya seperti itu. Makanya ini cuma sesaat ya ketika M1 diam gitu. Nah, ini konsepnya ya konsep yang tadi ya dipakai. Ingat, gaya pegas ini ketika kita melihat ini sebagai satu kesatuan, mereka berdua sebagai satu kesatuan gaya pegas atau Kx nilainya, itu dianggap sebagai gaya internal, sehingga ketika kita menganggap M1 dan M2 sebagai satu sistem, itu kita bisa pakai hukum kekekalan momentum gitu. Nah, gitu. Itu catatan pertama ya, kenapa kita bisa pakai hukum kekekalan momentum, karena ini adalah gaya internal. Nah, jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya bagaimana? Ya semuanya yang punya momentum kita tuliskan. Jadi M1 kan awalnya bergerak dengan V0, masing-masing kan, masing-masing bergerak dengan V0. Kemudian M2 juga bergerak dengan V0. Ini kondisi awalnya. Nah, pegas itu nggak punya massa, jadi nggak punya momentum. Oke. Di sini kita pakai momentum ya. Jadi kalau tadi saya bilang kenapa pegas itu bisa mendorong itu karena punya energi potensial, ini abaikan dulu di sini karena kita di sini fokus momentum dulu. Di momentum nggak ada momentum potensial ataupun momentum kinetik itu. Nggak ada ya. Jadi kemudian kondisi finalnya itu, kondisi yang kita tinjau berikutnya itu ketika di satu diam. Jadi M1 itu nggak punya kecepatan ya. Nah, di sini ditanyakan M2, V2-nya gitu. Nah, seperti ini. Jadi V2-nya itu sama dengan M1 plus M2 V0 per M2. Kayak gini. Oke. Nah, ya, hanya seperti ini ya. Gitu.
Eh, ini ya ini saya bahas bentar mungkin sebagai apa ya, barangkali pernah lihat atau tapi bentar ini M2-nya berapa ya? Kayaknya saya ngopi soalnya kurang lengkap. Ya karena ini saya harus menerjemahkan juga bahasanya. Ya ini mungkin kita bahas lain pertemuan ya, karena ini sudah cukup eh, melewati batas waktu juga. Oh, dari kalian dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin saya kasih waktu beberapa menit, karena dari tadi saya belum memberikan waktu kalian bertanya. Soal ataupun konsep ataupun ya boleh energi, momentum, usaha, momentum, tumbukan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Maksudnya 1 menit untuk kalian memikirkan pertanyaan gitu. Tapi nanti kalau ada yang tanya ya pembahasannya nggak cuma 1 menit. Oke, ini sudah 21.25 ya. Eh, saya kira nggak ada pertanyaan ya. Oke, gimana dari student care Salman ITB? Ini siapa ya?